Halo semuanya, saya Briana Visiono dari DKV 2024C. Kali ini saya ingin membahas sebuah benda kecil yang cukup familiar, terutama bagi para perempuan. Kalian tahu gak sih benda ini apa? Nih, yup, ini tuh Beauty Blender. Beauty Blender adalah spons makeup yang berfungsi untuk mengaplikasikan produk-produk seperti foundation secara merata ke wajah. Tapi, pernah nggak sih kalian berpikir kenapa bentuknya seperti tetesan air? Nah, padahal ini tuh hanya spons makeup doang, tapi terlihat sangat estetik dan terdesain dengan sangat baik. Bagian atasnya nih meruncing, berfungsi untuk menjangkau area-area sempit seperti bawah mata, sebelah hidung, atau sekitar bibir. Sementara bagian bawah yang bulat yang ini itu berguna untuk area yang lebih luas seperti di pipi atau di dahi. Ini tuh adalah contoh bagaimana bentuk estetis dapat berpadu sempurna dengan suatu fungsi pada benda tersebut gitu. Menariknya lagi, ketika direndam di dalam air, spons ini tuh akan mengembang. Dia akan membesar. Bukan karena sekedar efek visual ya, tapi bagian dari sebuah teknologi spons itu sendiri. Nah, dia tuh dirancang agar mengembang saat lembab, sehingga tidak menyerap terlalu banyak produk. Hasilnya lebih hemat, hasil makeupnya pun juga tampak lebih natural. Efisiensi seperti ini tuh adalah cerminan dari bagaimana desain bisa memberikan dampak maksimal dengan usaha yang minimal. Hanya dengan satu kali tepukan, foundation kita tuh bisa langsung tersebar dengan merata karena pori-porinya tuh halus banget. Berbeda dengan spons-spons lama, spons zaman dulu yang memiliki pori-pori besar dan memerlukan banyak tepukan untuk hasil yang sama. Beauty Blender ini tuh memperlihatkan bagaimana desain bisa meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan. Desainnya pun tak hadir secara tiba-tiba. Dulu kita mengenal kapas atau spons buat alat makeup tuh bahannya kan berpori ya. Namun bentuk dan fungsinya Beauty Blender tuh bakal terus berkembang gitu secara perlahan ya. Tidak membuat pengguna merasa asing, namun tuh harus tetap memberikan peningkatan atau inovasi, kenyamanan, dan efektivitas pastinya. Jadi inovasinya tuh bertahap, berevolusi, tapi terasa dari bentuknya yang dulu bulat dan datar hingga sekarang tuh lebih ekonomis. Nah, inilah kekuatan desain yang berinovasi tanpa kehilangan rasa familiarnya. Nah, yang lebih menarik lagi, penggunaan Beauty Blender ini tuh melibatkan hampir semua indera kita. Mulai dari penglihatan nih, warna dan bentuknya yang menarik banget ya. Terus peraba, teksturnya yang lembut dan kenyal, hingga suara tepukan-tepukannya tuh khas saat nyentuh kulit gitu. Semua itu tuh menambah kenyamanan kita waktu menggunakan produk ini. Itulah mengapa Beauty Blender bukan hanya ngeblend makeup doang, tapi juga ngeblend tubuh ya dan perasaan setiap pengguna. Saat ini pun sudah ada banyak variasi dari Beauty Blender sendiri. Ada yang berukuran mini untuk traveling, terus ada yang pipi untuk contouring, terus hingga yang berbentuk datar untuk kebutuhannya tertentu gitu. Nah, warna-warnanya pun juga sangat beragam ya makin kesini, mulai dari soft pastel hingga warna-warna bold, bahkan warna neon oranye macam gitu tuh ada. Nah, meskipun bervariasi, semua variasi tetap mempertahankan satu identitas visual ya dan fungsi utamanya tentunya. Ini adalah contoh bagaimana keberagaman dalam desain tetap bisa menciptakan kesatuan. Kita tuh bebas memilih sebuah preferensi ya, tanpa kehilangan arah dari esensi produknya sendiri. Jadi jika kita mengacu pada pandangan John Hesketh nih, desain produk selalu memiliki dua sisi, ada utility dan significance ya. Nah, secara utility nih jelas banget, Beauty Blender tuh membantu kita mengaplikasikan makeup dengan lebih mudah, cepat, dan hemat produk juga. Namun yang lebih mendalam, Beauty Blender ini tuh juga menyimpan makna signifikan loh. Ia menjadi bagian dari rutinitas harian banyak perempuan. Dari pagi hari saat bersiap nih
make up, hingga touch up di sela-sela aktivitas. Dia juga bisa jadi simbol perawatan diri seorang perempuan. Nah, hal kecil yang kayak gini tuh ngebuat seorang merasa lebih siap dan percaya diri dalam menjalani hari. Desain seperti ini juga bukan hanya memenuhi fungsi, tapi juga membentuk pengalaman dan makna. Dan itu adalah nilai penting juga dari sebuah karya desain ya, apalagi pada estetika terapan. Jadi bisa dibilang beauty banner ini tuh adalah contoh nyata dari desain kecil yang memiliki filosofi yang besar. Mungkin itu sekian dari saya. See ya.